Saya masih ingat betul momen itu, seolah baru kemarin terjadi. Kami sedang berada di restoran mewah di pusat kota Bandung, merayakan wisuda saya dari Institut Teknologi Bandung. Udara di dalam ruangan sejuk berkat AC yang menyala penuh, tapi di luar, panas tropis Jawa Barat sudah menunggu seperti biasa. Meja-meja penuh dengan hidangan halal yang lezat, nasi goreng spesial, sate ayam, dan aneka kue basah yang disajikan untuk keluarga besar kami. Ayah saya, Ahmad, berdiri dengan gelas jus jeruk di tangan. Seharusnya memberikan ucapan selamat untuk prestasi saya. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya justru seperti petir di siang bolong. Aku telah memutuskan untuk memulai hidup baru tanpamu, katanya lantang, ditujukan langsung kepada ibu, Siti Aminah, istri setianya selama 28 tahun. Suasana langsung hening. Sendok garpu berhenti bergerak. Obrolan keluarga yang tadinya ramai, paman, bibi, sepupu-sepupu yang datang dari kampung di sekitar Cirebon, semuanya terdiam. 50 pasang mata memandang bergantian antara ayah dan ibu, menunggu reaksi dramatis. Tangisan, teriakan, atau mungkin ibu langsung pergi sambil menangis. Tapi ibu justru tersenyum tenang, seperti biasa saat menghadapi masalah rumah tangga. Saya, Aisyah, duduk di sebelah ibu, masih mengenakan toga wisuda yang baru saja saya pakai pagi tadi di auditorium kampus. Wajah saya pasti pucat pasi, karena hati saya seperti jatuh ke perut. Bagaimana bisa ayah melakukan ini di hari bahagia saya? Ibu adalah wanita berusia 54 tahun, yang selalu menjadi tulang punggung keluarga kami. Sebagai muslimah yang taat, dia selalu bangun pagi untuk sholat subuh, lalu menyiapkan sarapan halal untuk kami sekeluarga sebelum berangkat kerja. Dia pernah menunda mimpinya membuka usaha konsultasi keuangan untuk mendukung ayah melalui berbagai usaha bisnisnya, dari toko mebel hingga warung makan yang gagal. Saya dibesarkan dengan nilai-nilai Islam yang dia ajarkan, sabar, ikhlas, dan menjaga kehormatan keluarga. Hari itu, ibu mengenakan kebaya modern berwarna hijau lembut. Jilbabnya rapi menutup dada, tampak anggun seperti selalu. Dari sudut mata, saya melihat Rina, pacar muda ayah, duduk gelisah di meja belakang bersama teman-teman keluarga yang saya anggap seperti saudara sendiri. Mereka yang ternyata tahu tentang perselingkuhan ini, tapi tak pernah bilang pada ibu atau saya. Rina, yang berusia sekitar 37 tahun, pernah datang ke rumah kami saat lebaran tahun lalu, membawa kue nastar halal dan minta nasihat karir dari ibu. Sungguh ironis, dia sekarang jadi biang kerok kehancuran rumah tangga kami. Dengan tenang yang luar biasa, ibu meraih tas tangannya dan mengeluarkan amplop krem yang tertutup rapat. Dia meletakkannya di samping piring ayah. "Apa ini?" tanya ayah. Ekspresi kemenangannya mulai pudar. "Sesuatu untuk kau baca nanti," jawab ibu. Suaranya tetap mantap seperti saat mengingatkan kami untuk sholat maghrib bersama. Ibu kemudian menoleh ke saya, mencium pipi saya lembut. "Aku sangat bangga padamu, Nak. Hari ini tetap tentang prestasimu." Kata-katanya membuat air mata saya hampir tumpah, tapi saya tahan. Ingat ajaran ibu, jangan tunjukkan kelemahan di depan orang banyak. Ibu berdiri, merapikan kebayanya, lalu berbicara pada tamu-tamu yang terpaku. "Silakan nikmati makanannya. Semoga sore ini menyenangkan untuk semuanya." Dengan kepala tegak, ibu berjalan keluar restoran. Saya lihat punggungnya yang tegar, langkahnya mantap melewati pintu kaca yang berat. Di luar, panas Bandung yang lembab pasti menyambutnya, tapi saya yakin ibu merasa lega. Begitu pintu tertutup, bisik-bisik mulai terdengar di ruangan. Saya duduk diam, hati campur aduk, marah pada ayah, khawatir pada ibu, dan sedih karena hari wisuda saya hancur begini. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka lagi dengan keras, diikuti suara ayah yang melengking panik. "Siti, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" Saya lihat ayah berlari keluar, wajahnya pucat, memegang amplop itu. Tapi ibu terus berjalan, tanpa menoleh. Dari jendela restoran,
Saya lihat senyum kecil di bibir ibu, seolah dia sudah merencanakan semuanya. Saat itu, saya tak tahu apa isi amplop itu, tapi hati saya bilang, Ibu bukan orang yang mudah dikalahkan. Keluarga kami, yang selalu menjaga silaturahmi dan nilai-nilai Islam, kini di ujung tanduk. Tapi melihat ketenangan ibu, saya yakin ada harapan di balik badai ini. Saat itu, saya masih duduk terpaku di restoran, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tamu-tamu mulai berbisik lagi, tapi suara mereka seperti dengung lebah di telinga saya. Paman dan bibi mendekat, menepuk bahu saya sambil bilang, "Sabar ya nak, ini ujian dari Allah." Saya hanya mengangguk, hati saya berat. Sebagai anak tunggal, saya selalu diajarkan ibu untuk menjaga wibawa keluarga, terutama di depan umum. Kami keluarga muslim yang taat. Setiap Jumat malam biasanya berkumpul untuk sholat maghrib berjamaah di rumah, lalu makan malam bersama dengan masakan halal yang ibu masak sendiri, rendang daging atau ayam goreng bumbu kuning. Tapi hari ini, semuanya berantakan. Saya tak tahu persis apa isi amplop yang ibu berikan pada ayah. Tapi dari reaksi ayah yang berlari keluar sambil berteriak, pasti bukan hal biasa. Belakangan, saat semuanya terungkap, ibu menceritakan semuanya padaku dengan detail. Amplop itu berisi awal dari balasan ibu, sesuatu yang telah direncanakan dengan teliti selama berbulan-bulan. Ibu selalu menjadi orang yang praktis dalam rumah tangga kami. Sementara ayah suka bermimpi besar dan mengambil risiko bisnis. Dari membuka toko furnitur kayu jati di pinggir Jalan Raya Bandung, hingga investasi di warung makan sate yang akhirnya bangkrut. Ibulah yang menjaga kestabilan. Dia yang menabung untuk biaya kuliah saya di ITB, saat ayah salah investasi di usaha temannya. Ibu yang bekerja lembur sebagai manajer keuangan di perusahaan swasta di kawasan industri Cimahi, saat ayah mengalami krisis paruh baya dan resign dari pekerjaan tetapnya untuk mengejar passion menjual kerajinan tangan yang hanya bertahan 6 bulan sebelum dia bosan. Mimpi ibu sendiri membuka konsultasi keuangan khusus untuk perempuan selalu ditunda. Setelah Aisyah lulus, katanya selalu setelah Ahmad stabil. Kami tinggal di rumah bergaya kolonial di distrik historis Bandung, dengan halaman luas yang ditanami pohon mangga dan jambu air. Buah-buahan tropis yang sering kami petik bersama saat musim hujan tiba. Airnya mengguyur atap genting dengan suara ritmis yang menenangkan. Setiap pagi, setelah sholat subuh, ibu akan menyeduh teh hangat halal tanpa gula berlebih, sambil membaca Al-Quran di teras belakang, di mana angin sepoi-sepoi dari pegunungan membawa aroma tanah basah. Itu rutinitas kami, hidup sederhana tapi penuh berkah. Sampai semuanya berubah. 3 bulan lalu, ibu mulai curiga. Saat memeriksa rekening bersama kami, yang selalu dia kelola dengan teliti, seperti ajaran Islam tentang mengelola harta dengan amanah, ibu menemukan ketidaksesuaian. Transfer kecil-kecil ke rekening yang tak dikenal. Sebagai ahli keuangan dengan pengalaman 20 tahun, hal itu seperti bendera merah baginya. Ibu bisa saja langsung konfrontasi ayah, tapi intuisi perempuannya, yang selalu dia andalkan setelah jikir malam, menahannya. Mungkin karena jarak yang semakin terasa antara mereka selama setahun terakhir, di mana ayah sering pulang larut dengan alasan bisnis, sementara ibu tetap setia menunggu dengan makanan hangat di meja makan. Alih-alih marah, ibu mulai menyelidiki diam-diam. Apa yang ditemukannya lebih buruk dari dugaan. Ayah telah memindahkan dana secara sistematis ke rekening terpisah selama lebih dari setahun. Dia membawa Rina ke restoran mewah di pusat kota, membeli perhiasan emas yang halal tapi mahal, bahkan melihat properti pantai di Anyer, sambil bilang pada ibu bahwa kami harus hemat untuk masa pensiun. Lalu, ada pesan-pesan di ponsel ayah yang tertinggal tak terkunci suatu malam saat dia sholat Isya. Pesan tentang hidup baru bersama, tentang bebas akhirnya, dan rencana mereka tepat setelah wisuda saya. Hari di mana ayah berencana membuat pengumuman besar untuk keluar dari pernikahan kami. Yang ayah lupa,
atau mungkin tak pernah pahami sepenuhnya, adalah bahwa ibu adalah profesional keuangan selama 30 tahun. Dia paham jejak uang, cara melacak aset, dan yang terpenting, ingat perjanjian pranikah yang mereka tanda tangani 28 tahun lalu. Saat itu, ibu punya warisan keluarga lebih banyak daripada ayah, dan ayah yang ngotot membuat perjanjian itu untuk melindungi pendapatan masa depannya. Ironisnya, ada klausul kesetiaan di dalamnya yang kini jadi senjata ibu. Sementara ayah merencanakan pelariannya dengan Rina, ibu membangun kasusnya. Dia konsultasi dengan pengacara muslim yang terpercaya di Bandung, yang sering membantu kasus perceraian dengan prinsip adil sesuai syariah. Ibu mendokumentasikan setiap transfer tersembunyi, mengumpul bukti perselingkuhan, tanpa melanggar privasi, tentu saja, karena ibu selalu menjaga batas halal haram. Ibu menyiapkan surat cerai, menjadwalkan semuanya dengan sempurna. Tahu bahwa ayah akan tunggu sampai setelah wisuda saya, agar tak merusak hari besar itu. Apa yang ayah tak duga adalah ibu sudah ajukan surat cerai pagi hari wisuda, sebelum pengumumannya, tapi dokumen masih aman di arsip pengadilan. Belum bisa diaksesnya. Ayah tak tahu bahwa ibu selalu 3 langkah di depan. Semua ini ibu ceritakan padaku nanti, dengan suara tenang tapi penuh kekuatan. Seperti saat dia mengajari saya membaca surat Al-Waqiah untuk rezeki lancar. Di balik senyum kecil ibu saat berjalan keluar restoran, ada rencana yang matang, lahir dari kesabaran seorang ibu rumah tangga yang taat beragama, hidup di tengah hiruk-pikuk kota tropis seperti Bandung, di mana hujan deras sering datang tiba-tiba, membersihkan segala kotoran. Saya akhirnya bangun dari kursi, meminta maaf pada tamu-tamu, dan memutuskan pulang ke rumah. Di perjalanan, hujan mulai turun, membasahi jalanan beraspal yang licin, membuat saya ingat bagaimana ibu selalu ingatkan untuk berdoa sebelum berkendara. Saat tiba di rumah, yang luas dengan taman depan penuh bunga melati yang harum saat malam, saya lihat mobil ibu sudah parkir. Tapi ibu tak ada di sana. Belakangan saya tahu dia langsung ke rumah Tante Dina. Saya duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding. Kami bertiga di Masjid Agung Bandung saat Idul Fitri tahun lalu, dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Ponsel saya bergetar terus, pesan dari teman dan keluarga, tapi saya hanya balas yang dari ibu. Aku baik-baik saja, Nak. Nikmati hari wisudamu. Kita bicara nanti malam. I love you. Kata-katanya dalam bahasa Inggris itu campur dengan kasih sayang, membuat saya menangis pelan. Saat itu, sambil menangis pelan di ruang tamu, saya tak tahu bahwa sebenarnya ibu tadi sempat singgah di rumah sebelum akhirnya pergi ke tempat Tante Dina. Belakangan, ibu menceritakan semuanya padaku dengan suara tenang, seperti saat dia membacakan kisah-kisah Nabi untukku waktu kecil, mengajarkan tentang kesabaran dan keadilan Allah. Ibu bilang, setelah keluar dari restoran, dia langsung mengendarai mobil pulang ke rumah kami di kawasan historis Bandung, di mana rumah-rumah bergaya kolonial berdiri kokoh di tengah pepohonan tinggi yang rindang. Hujan deras masih mengguyur, membuat jalanan becek dan berlubang, air mengalir deras di selokan pinggir jalan. Udara tropis yang lembab bercampur aroma tanah basah, yang biasanya membuat ibu teringat masa kecilnya di kampung di lereng Gunung Ciremai, di mana keluarganya hidup sederhana, bertani padi, dan menjaga nilai-nilai Islam seperti sholat tepat waktu, dan berbagi rezeki dengan tetangga. Ibu parkir mobil di halaman depan, yang ditanami pohon manggis dan rambutan yang sedang berbuah lebat musim ini. Dia masuk ke rumah yang luas itu, ruangan-ruangan yang selalu dia rawat dengan teliti. Lantai kayu yang digosok mengkilap, tirai kain katun yang dicuci setiap pekan, dan aroma kapur barus yang menjaga kelembaban tropis agar tak merusak furnitur. Semuanya tampak sama seperti biasa. Foto-foto keluarga di dinding, termasuk potret kami bertiga saat umrah ke Mekkah, 5 tahun lalu, mengenakan ihram putih di depan Ka'bah. Jam dinding antik warisan kakek yang berdetak pelan, mengingatkan waktu sholat, dan sofa kulit yang sudah usang,
tempat ibu dan ayah dulu sering duduk bersama setelah maghrib, membahas rencana masa depan sambil minum teh jahe hangat halal tanpa pemanis buatan. Tapi saat itu, semuanya telah berubah. Ibu naik ke kamar utama, membuka lemari, dan melihat pakaian ayah sudah dikemas dalam koper, tersembunyi di belakang. Ibu tersenyum kecil atas keprediksian ayah. Dia selalu rapi soal pakaian, tapi ceroboh dalam hal-hal penting seperti amanah dalam rumah tangga. Ponsel ibu berdering terus, pesan dari teman-teman di restoran. Dari saya, bahkan dari Tante Dina, adik ayah yang datang dari Jakarta untuk wisuda saya. Ibu hanya balas pesan saya, seperti yang saya terima tadi, untuk menenangkan hati. Ibu telah melindungi saya dari kebenaran selama berbulan-bulan, tak ingin mengganggu semester akhir kuliah saya di ITB, di mana saya harus fokus pada tesis tentang rekayasa lingkungan, sambil bekerja paruh waktu untuk membantu biaya. Ibu tahu saya mewarisi sifat praktisnya dan karisma ayah, kombinasi yang membuat saya lulus dengan cum laude. 3 jam kemudian, ibu mendengar suara mobil ayah di halaman. Pintu depan dibanting terbuka. "Siti!" teriak ayah. Suaranya bergema di seluruh rumah, seperti guntur di musim hujan tropis, yang sering membuat listrik padam. Ibu sedang duduk di ruang tamu, tenang menutup laptop di mana dia mereview dokumen-dokumen keuangan. Sambil tadi sempat sholat asyar untuk memohon kekuatan dari Allah. Ayah masuk dengan wajah memerah karena marah, memegang amplop itu. "Apa maksudnya ini? Kau ajukan cerai hari ini juga?" Tuntutnya melambai-lambaikan kertas. Ibu menjawab dengan tenang. "Kurasa itu selaras dengan rencanamu. Kau ingin mulai hidup baru, aku hanya memfasilitasinya." Sebagai muslimah yang taat, ibu selalu mengingat ajaran Al-Quran tentang pernikahan, kesetiaan dan keadilan. Ayah mencoba membela diri, bilang pranikah sudah kadaluarsa, tapi ibu tersenyum dan jelaskan klausul kesetiaan yang berlaku seumur hidup pernikahan, sesuai perjanjian yang ayah sendiri desak dulu waktu menikah di masjid kampung kami di Cirebon. Warna wajah ayah memucat, menyadari bahwa perjanjian yang dia buat untuk lindungi hartanya kini jadi bumerang. Rumah ini, properti liburan di pantai Pangandaran, tabungan pensiun, semuanya akan jatuh ke tangan ibu karena klausul itu. Ayah ambruk di sofa, bilang, "Kau tak bisa lakukan ini. Kita bangun hidup ini bersama." Ibu jawab, "Dan kau yang memilih mengakhirinya, bukan seperti yang kau rencanakan." Ponsel ayah berdering terus, pasti dari Rina yang menunggu sesuai rencana mereka. Ayah coba pendekatan lain, bilang ibu dingin, tanya tentang sejarah mereka selama 28 tahun. Ibu memandangnya, mengingat masa-masa sulit. 2 kali keguguran sebelum aku lahir, saat ayah pegang tangan ibu di rumah sakit. Kejutan liburan ke Bali untuk ulang tahun pernikahan ke-10, di mana mereka sholat subuh bersama di pantai. Kapan ayah berubah? Atau memang selalu begitu dan ibu terlalu setia untuk sadari? "Sejarah kita berarti segalanya bagiku," kata ibu jujur. "Makanya pengkhianatanmu begitu menyakitkan." Ayah coba rayu, bilang itu kesalahan, bisa diperbaiki. Tapi ibu tegas, "Ini bukan kesalahan, ini rencana matang lebih dari setahun. Kau pindahkan uang kita, lihat properti dengan dia, rencana umumkan secara publik untuk hinakan aku." Ibu lalu putar rekaman dari ponselnya. Suara ayah dan Rina membahas rencana. Bilang ibu percaya buta sebagai kelemahan. Wajah ayah pucat, tuduh rekaman ilegal. Tapi ibu jelaskan di Indonesia, khususnya Jawa Barat, rekaman di rumah sendiri. Dengan satu pihak setuju boleh, apalagi untuk bukti penggelapan. Ayah berdiri gelisah, bilang perlu telepon pengacara. Ibu angguk, "Aku malam ini menginap di rumah Dina." Ayah terkejut, "Adikku sendiri?" Ibu jawab, "Dia kecewa padamu. Dia yang pertama lihat kau dengan Rina saat Natal. Saat Lebaran lalu. Dia konfrontasi kau. Kau janji akhiri, tapi tak ditepati. Lalu dia cerita padaku." Itu pukulan lain. Tante Dina dan ibu selalu dekat.
Sering bertukar resep masakan halal atau diskusi buku tafsir Al-Quran. Ayah gumam tentang pengkhianatan. Ibu balas ironis. Ibu ambil tas dan koper kecil yang sudah dipersiapkan. Bilang, ayah punya waktu sampai besok malam untuk ambil barangnya. Setelah itu ganti kunci. Saat ibu menuju pintu, ayah panggil putus asa. Tanya tentang aku. Bagaimana ini memengaruhi? Ibu marah pertama kali. Jangan pakai Aisyah sebagai tameng. Kau tak pikir dia saat rencana hidup baru di pantai dengan Rina? Ponsel ayah berdering lagi. Dia mengerang. Ibu tanya, masalah? Ayah akui Rina sudah pindah ke apartemen yang dia sewa atas nama mereka. Ibu tersenyum, bilang aplikasi sewa itu ditolak karena masalah kredit. Agen telepon rumah dan ibu tangani. Ibu keluar rumah, meninggalkan ayah menghadapi akibatnya. Hujan reda, udara malam Bandung dingin menyegarkan, seperti berkah setelah ujian. Rencana ayah yang sempurna hancur seketika. Sementara itu, di rumah saya masih menangis, tak tahu drama yang baru saja terjadi. Tak lama, saya putuskan pergi ke rumah Tante Dina, seperti firasat hati. Rumah Tante Dina berada di sebuah bungalow menawan di pinggiran Bandung, dekat dengan kampus Universitas Pendidikan Indonesia, di mana dia mengajar sastra. Saat saya tiba di sana, hujan sudah reda, meninggalkan udara malam yang sejuk dan beraroma daun basah dari pohon-pohon teh di sekitar. Tante Dina menyambut ibu dengan pelukan hangat, seperti saudara kandung, meski sebenarnya dia adik ayah. Sudah dengar dari Aisyah, kata Tante Dina sambil menarik ibu masuk ke dalam rumah yang hangat, diterangi lampu gantung dari rotan buatan tangan. Di dapur, sebotol sirup markisa halal sudah dibuka, dicampur air dingin dari kulkas, minuman segar khas rumah tangga Jawa, yang sering disajikan setelah maghrib untuk melepas lelah. Tante Dina adalah wanita lajang yang mandiri, lebih memilih kebebasan akademisnya daripada menikah, meski sering ikut pengajian mingguan di masjid kampung. Rumahnya penuh tanaman pot seperti anggrek dan sirih gading, buku-buku tafsir sastra dan Al-Quran di rak, menciptakan suasana tenang seperti oase di tengah hiruk-pikuk kota tropis. Mereka duduk di ruang santai, dikelilingi aroma dupa halal yang dibakar untuk usir nyamuk, sambil minum sirup itu. Aku tak sangka Ahmad bikin heboh seperti itu di restoran, di depan semua orang, kata Tante Dina, menuang gelas lagi. Dia sudah gila. Ibu jelaskan bahwa itu dimaksudkan untuk hinakan dirinya, agar tak bisa balas tanpa kelihatan histeris. Tapi ibu tetap tenang berkat doa dan kesabaran yang diajarkan agama. Mereka bicara tentang isi amplop, pengajuan cerai, bukti penggelapan keuangan, dan pranikah dengan klausul kesetiaan. Tante Dina terkekeh getir. Ingat bagaimana ayah dulu ngotot buat perjanjian itu saat kakek beri modal usaha pertama. Ironis sekali, ya, katanya sambil menggeleng. Ponsel ibu berdering, itu saya. Ibu angkat, suaranya tenang. Bu, aku kesana sekarang. Ibu coba halangi. Tak perlu, nak. Nikmati harimu. Tapi saya ngotot. Aku sudah di jalan. 20 menit kemudian, saya tiba. Masih pakai gaun wisuda yang kusut. Makeup luntur karena air mata. Saya langsung peluk ibu erat, seperti saat kecil setelah mimpi buruk. Mencium aroma minyak kayu putih yang selalu ibu pakai untuk pijat kaki setelah seharian kerja. Mengapa tak bilang dari dulu? Tanya saya. Suara terisak. Ibu jawab, tak ingin ganggu semester akhirmu, nak. Kau kerja keras untuk hari ini. Kami pindah ke ruang keluarga, di mana Tante Dina sajikan camilan halal seperti pisang goreng hangat dan teh hijau. Di sana, ibu ceritakan semuanya. Bagaimana dia temukan perselingkuhan, penggelapan uang, rencana ayah dan Rina. Aku tahu ayah berubah, sering distrak, selalu pegang ponsel, aku saya. Tapi tak sangka segini. Tante Dina tambah lembut. Kita tak mau lihat keburukan orang yang kita cinta, tapi Allah Maha Tahu. Ponsel ibu bergetar lagi. Pesan dari pengacara Philip. Pak Faisal, pengacara muslim di Bandung yang ahli syariah. Pengajuan darurat disetujui. Rekening beku kecuali yang pribadi ayah.
Ibu tunjuk pesan itu pada kami. Bagus, kata saya tegas. Dia pantas dapat itu. Ibu ingatkan, dia tetap ayahmu, nak. Hubungan kalian terpisah dari ini. Tapi saat itu saya marah. Mungkin nanti, tapi sekarang aku tak bisa lihat dia. Pagi tadi dia peluk aku, bilang bangga, padahal rencana hancurkan keluarga sore harinya. Bel pintu berbunyi, Tante Dina buka, kembali dengan wajah cemas. Ahmad datang, dan bukan sendirian. Saya tegang saat Tante Dina bawa ayah dan Rina masuk. Rina tampak gelisah, bergeser-geser, mata jelalatan. Dia 37 tahun, tak terlalu muda, tapi 17 tahun lebih muda dari ibu. Rambut sebahu pirang dicat, pakai baju modis, tapi tetap sopan dengan jilbab longgar. Ayah tampak marah. Siti, hentikan kegilaan ini. Buka rekeningnya. Kita bicara seperti orang dewasa. Saya berdiri, lindungi ibu sedikit. Mungkin kau yang harus dewasa dulu sebelum umumkan di pesta wisudaku. Ayah terkejut lihat saya. Aisyah, ini tak libatkan kau. Saya balas geram. Tak libatkan, kau hancurkan keluarga di hari wisudaku. Rina sentuh lengan ayah. Ahmad, mungkin kita pergi. Ayah lepaskan. Tidak, sampai Siti setuju rasional. Tante Dina lipat tangan. Kakak ipar yang rasional di sini. Kau yang bikin kekacauan. Ibu tetap duduk tenang. Tak lagi jadi penengah seperti dulu. Capek peran itu. Rekening beku sampai sidang awal 3 hari lagi, kata ibu. Hakim tentukan pembagian. Ayah terbata. 3 hari? Aku hidup apa? Ibu ingatkan. Kau punya rekening pribadi yang kau isi setahun ini. Rina pandang ayah tajam. Rekening terpisah? Berapa isinya? Dinamika mereka mulai retak. Ternyata ayah tak jujur sepenuhnya pada Rina. Saya tanya Rina. Kau tahu dia rencana umumkan seperti itu di pesta wisudaku? Rina tampak malu. Kupikir dia bicara privat. Pengumuman tadi tak terduga. Ayah pandang Rina seolah dikhianati. Tante Dina usir mereka. Cukup, kalian sudah ganggu Aisyah. Ayah coba rayu saya. Aisyah, kau paham hubungan bisa berubah. Orang bisa pisah. Wajah saya mengeras. Yang kupaham, kau pengecut. Tak beri ibu kehormatan bicara privat. Kau curi dari keluarga saat aku kerja 2 shift bayar buku kuliah. Karena bilang uang ketat. Ayah pucat. Bukan begitu. Saya potong. Persis begitu. Pergi ayah. Aku tak bisa lihat kau sekarang. Hening berat. Akhirnya ayah pergi, Rina ikut. Di pintu, ayah berhenti, pandang ibu. Ini belum selesai, aku lawan. Ibu jawab mantap. Silakan coba. Setelah mereka pergi, saya ambruk di sofa, menangis deras. Aku tak pernah bicara seperti itu pada ayah. Ibu peluk saya. Kadang bela yang benar itu sakit. Tante Dina bawa sirup lagi. Untuk awal baru. Saat itu, saya rasakan akhir ini mungkin jadi pintu baru. Seperti hujan tropis yang membersihkan sebelum matahari terbit lagi. Sidang awal berlangsung di ruang pengadilan kecil di Bandung pada pagi Selasa yang hujan deras. Air mengguyur atap seng dengan suara gemuruh yang mengingatkan pada musim penghujan tropis di Jawa Barat, di mana banjir kecil sering terjadi di jalanan beraspal retak. Saya ikut ibu ke sana, meski hati berat, ingin dukung dia seperti dia selalu dukung saya saat ujian kuliah. Ibu datang dengan Pak Faisal, pengacara muslim berpengalaman yang sering tangani kasus perceraian, dengan prinsip muamalah Islam. Memastikan adil dan sesuai syariah. Ayah muncul dengan pengacara muda yang dia rekrut buru-buru. Seorang associate dari firma hukum korporat di Jakarta. Bukan ahli keluarga. Pilihan buruk akibat perencanaan tergesa ayah. Seperti biasa, dia yang suka ambil jalan pintas tanpa pikir panjang. Hakim, seorang wanita paruh baya dengan mata tajam. Dan tak sabar pada drama berlebih. Duduk di bangku tinggi, mengenakan toga hitam yang kontras dengan dinding ruangan yang lembab karena kelembaban tropis. Dia tinjau pranikah dengan teliti, dokumen yang ibu pegang sebagai senjata utama. Dokumen ini tampak sah, katanya, memandang lewat kacamata bacanya ke pengacara ayah.
Apa kalian keberatan dengan validitasnya? Pengacara muda itu batuk gugup. Yang mulia, kami yakin perjanjian ini sudah kadaluarsa karena waktu yang lama. Hakim baca keras klausul. Bagian 18 menyatakan durasi sepanjang pernikahan plus proses hukum perceraian. Tak ada tanggal kadaluarsa. Ayah condong ke depan, bisik mendesak pada pengacaranya, yang tampak semakin tak nyaman. Wajahnya berkeringat karena AC ruangan yang tak cukup dingin di cuaca lembab ini. Hakim lanjut. Selain itu, bukti transfer dana sistematis tampak melanggar kewajiban pengungkapan keuangan di bagian 23. Dia acak kertas-kertas, lalu pandang ke atas. Saya putuskan pembekuan rekening bersama tetap berlaku sampai penemuan keuangan lengkap. Rekening pribadi Tuan Ahmad tetap bisa diakses. Rumah keluarga tetap milik Nyonya Siti selama proses, sesuai klausul perselingkuhan di pranikah. Wajah ayah memerah gelap, gumam. Ini tak adil, cukup keras, sampai saya dengar dari bangku belakang, di mana saya duduk sambil pegang tasbih kecil, berzikir pelan memohon ketenangan seperti ajaran ibu. Hakim pandang tajam. Tuan Ahmad, saran saya bacalah perjanjian yang Anda tanda tangani lebih teliti. Sidang ditunda 30 hari untuk sidang penuh setelah investigasi selesai. Saat keluar ruangan, hujan masih deras, membuat lorong pengadilan basah dan licin, aroma tanah basah bercampur bau kertas lama. Ayah kejar ibu. Siti, tolong, kita bicara masuk akal. 28 tahun bersama pasti berarti sesuatu. Ibu jawab tegas, tapi tenang. Itu berarti segalanya, sampai kau putuskan tak lagi. Ibu berjalan pergi, meninggalkan ayah sendirian di koridor, bobot pilihanannya mulai terasa. Kabar cepat menyebar di lingkaran sosial kami. Keluarga besar di kampung Cirebon, teman masjid di Bandung, bahkan grup WhatsApp pengajian ibu. Telepon berdering setiap hari. Ada yang dukung seperti Bibi dari Jakarta, yang kirim parcel buah tropis segar sebagai tanda simpati. Ada yang cari gosip sambil pura-pura prihatin. Ibu jaga martabat, cuman bilang, Ahmad dan aku pisah. Hal seperti ini bisa terjadi. Semuanya ujian dari Allah. Sementara itu, citra ayah yang dia bangun, pengusaha sukses, ayah keluarga taat yang sering pimpin sholat Jumat di masjid lingkungan, hancur lebur. Pembekuan keuangan berarti dia tak bisa tepati janji pada Rina. Properti pantai di Pangandaran gagal dibeli. Mobil mewah yang sudah dipesan dibatalkan. 2 minggu setelah sidang, Tante Dina telepon ibu. Suaranya geli. Sudah dengar yang terbaru, Rina pindah keluar. Saya yang kebetulan di samping ibu, ikut dengar. Sudah, tanya ibu, tak terlalu kaget. Ternyata Rina tahu bisnis ayah tak sebaik klaimnya. Tabungan besar yang dibanggakan tak ada. Rina bilang pada temannya bahwa dia tak mau pacaran dengan pria bermasalah finansial, apalagi yang tak halal dalam pengelolaan harta. Ibu tertawa kecil. Dia selalu pandai cipta ilusi. Sementara itu, ibu mulai bangun kembali. Tabungan pribadi yang dia pisah dari rekening bersama, sesuai ajaran Islam tentang harta suami istri yang bisa dipisah untuk keamanan. Beri kebebasan yang ayah tak duga. Ibu sewa ruang kantor kecil di pusat kota Bandung, dekat pasar tradisional di mana pedagang halal berjejer, dan mulai siapkan konsultasi yang dia impikan. Kantornya sederhana, meja kayu jati, rak buku dengan literatur keuangan syariah, dan pojok sholat dengan sajadah bersih. Klien pertama, 2 wanita yang sedang cerai, seperti ibu, yang butuh bantu pahami keuangan mereka. Mulut ke mulut bawa lebih banyak. Perempuan yang alami perceraian, ditinggal suami, atau ganti karier. Ibu spesialisasi bantu perempuan, pahami finansial saat transisi hidup besar, dengan sentuhan Islam seperti nasihat investasi halal tanpa riba, zakat, dan sedekah untuk berkah rezeki. Kerja ini langsung beri kepuasan yang tak pernah dia rasai di pekerjaan korporat dulu, di mana dia lembur sampai larut malam, pulang saat azan Isya berkumandang dari masjid dekat rumah. Saya yang sudah terima kerja di firma pemasaran di Surabaya, di Bandung dulu untuk dekat ibu,
Telepon rutin. Aku bangga sekali, Bu. Kau bantu orang di saat terburuk mereka. Ibu jawab, aku cuma lakukan apa yang kuharap ada untukku dulu. Siapkan perempuan untuk apapun yang datang. Diperlukan karena keahliannya, bukan cuma peran pengasuh. Beri kekuatan baru bagi ibu, seperti angin segar dari pegunungan Parahyangan yang sering hembus pagi hari, membawa harum bunga kopi dari kebun tetangga. Sidang perceraian akhir jatuh tepat pada hari yang seharusnya jadi ulang tahun pernikahan ke-29 mereka. Sebuah akhir yang pas untuk babak hidup ibu selama hampir 3 dekade. Saya ikut ibu ke pengadilan di Bandung, di mana hujan rintik-rintik pagi membuat udara lembab dan beraroma kopi dari warung pinggir jalan, yang ramai pedagang halal menjajakan gorengan hangat untuk sarapan. Ruang sidang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini suasana lebih tegang, dengan saksi dan dokumen lengkap yang Pak Faisal siapkan, berdasarkan investigasi keuangan syariah, memastikan tak ada riba atau ketidakadilan. Ayah tiba tampak lesu, rambutnya beruban lebih banyak, mata cekung karena bisnisnya goyah tanpa dukungan. Ibu, usaha furnitur kayu jati di pinggir jalan raya yang dulu ibu bantu urus administrasinya, kini sepi pembeli di musim hujan tropis, yang membuat jalanan becek dan sulit diakses. Belakangan saya tahu, Rina sudah pergi jauh, pacaran dengan pengembang properti dari Cirebon. Sementara teman-teman bersama mereka menjauh setelah tahu cerita lengkap pengkhianatan ayah. Hakim, yang sama seperti sidang awal, tinjau semua bukti dengan teliti, membaca klausul pranikah yang jadi kunci. Kesetiaan sebagai syarat pembagian harta, sesuai nilai Islam tentang amanah dalam pernikahan. Perjanjian ini ditegakkan sepenuhnya. Putus hakim, suaranya tegas seperti azan zuhur yang berkumandang dari masjid dekat pengadilan, mengingatkan waktu sholat di tengah hiruk-pikuk kota. Ayah dapat barang pribadinya, bisnis yang sedang merosot, dan sisa uang di rekening pribadi. Setelah bayar pengacara, cukup untuk sewa apartemen kecil di pinggiran Bandung, dekat pasar tradisional di mana dia mungkin harus mulai dari nol. Ibu dapat rumah kami, tabungan pensiunnya, dan 70% investasi bersama, persis seperti klausul pranikah dalam kasus perselingkuhan. Keadilan itu seperti puisi, dokumen yang ayah desak dulu untuk lindungi dirinya kini, jadi kehancurannya sendiri. Saat keluar ruang sidang, udara siang tropis panas menyengat, tapi ibu berjalan tegak. Seperti setelah sholat Jumat di masjid, hati lega karena takwa pada Allah. Ayah dekati ibu untuk terakhir kali di lorong. Aku buat kesalahan besar, katanya pelan. Suaranya bergetar seperti daun kelapa di angin muson. Apa ada kesempatan kita? Ibu potong lembut tapi tegas. Tidak, pintu itu sudah tertutup. Ayah angguk. Aku paham. Semoga kau bahagia, Siti. Kau pantas. Itu mungkin kata jujur pertama dari dia dalam bertahun-tahun, seperti doa yang tulus setelah taubat. 6 bulan kemudian, konsultasi ibu, yang diberi nama Aminah Financial Transitions, mengambil nama tengahnya sebagai simbol keteguhan iman, sudah berkembang pesat. Dari kantor kecil di pusat kota, ibu pindah ke ruang lebih besar di kawasan bisnis Bandung, dekat dengan Masjid Raya, di mana dia sering sholat zuhur saat istirahat, dan pekerjakan 2 asisten perempuan yang juga muslimah taat, membantu urus administrasi dengan prinsip halal. Kantornya nyaman, ruang tunggu dengan karpet tebal untuk sholat, rak buku tentang keuangan syariah dan tafsir Al-Quran, serta pojok minum dengan air zam-zam yang ibu bawa dari umrah dulu, simbol berkah rezeki. Klien bertambah, kebanyakan perempuan dari kampung sekitar atau kota besar seperti Jakarta, yang butuh bantu atur keuangan saat cerai, ditinggal suami, atau mulai usaha sendiri, seperti jualan online baju muslimah halal atau catering makanan sehat. Ibu sering cerita pada saya saat saya kunjungi, biasanya akhir pekan saat saya pulang dari kerja di firma pemasaran di Bandung. Saya pilih tetap dekat untuk dukung ibu. Kami duduk di teras rumah, minum es kelapa muda segar yang dibeli dari pedagang keliling, sambil dengar suara anak-anak tetangga main di halaman komun yang hijau,
penuh pohon pisang dan durian yang berbuah musim ini. "Tahu apa yang ironis, Nak?" kata saya suatu kunjungan, sambil makan rujak buah tropis yang ibu buat sendiri dengan cabai halal organik. "Kalau ayah jujur dari awal, mungkin dia dapat setengah semuanya." Ibu jawab bijak. "Kadang orang tak bisa lihat lebih dari keinginan sesaat, tapi Allah Maha Adil memberi ujian untuk kita tumbuh." Wanita yang dulu definisikan diri sebagai istri Ahmad dan Ibu Aisyah, kini temukan identitas baru. Mentor, pemilik usaha, dan pembela perempuan. Di balik itu, ibu tetap jaga rutinitas. Bangun subuh untuk tahajud, beri sedekah pada anak yatim di masjid lingkungan, dan ajak saya diskusi ayat Al-Quran tentang kesabaran, seperti kisah Nabi Ayub. Amplop yang ibu berikan pada ayah di restoran itu bukan sekadar awal dari balasan yang teliti, tapi juga rencana pelarian ibu yang telah dipersiapkan dengan penuh kesabaran. Seperti seorang muslimah yang menanti waktu yang tepat setelah bertahajud memohon petunjuk dari Allah. Saya ingat betul saat ibu ceritakan padaku suatu malam di teras rumah, sambil kami minum wedang jahe hangat yang dibuat dari jahe segar pasar tradisional. Aroma rempahnya bercampur angin malam tropis yang membawa suara jangkrik dari kebun belakang. "Nak, amplop itu kunci pintu yang tak pernah ku ketahui ada sebelumnya," kata ibu. Matanya berbinar di bawah cahaya lampu taman yang redup, di mana pohon kelapa muda bergoyang pelan karena hembusan angin dari pegunungan sekitar Bandung. Di balik pintu itu, ibu temukan bukan hanya balas dendam, tapi reinvention. Sebuah pembaruan diri yang seperti lahir kembali setelah melewati ujian berat. Mirip kisah Nabi Yunus yang keluar dari perut ikan dengan iman lebih kuat. Ibu yang dulu habiskan hari-hari dengan rutinitas rumah tangga. Bangun sebelum subuh untuk sholat tahajud, lalu siapkan sarapan halal seperti bubur ayam dengan lauk telur rebus dan sambal organik untuk kami sekeluarga. Kini punya identitas baru yang mandiri. Bisnis konsultasinya, Aminah Financial Transitions, tak hanya berkembang di Bandung, tapi mulai rambah klien dari kampung-kampung di lereng Gunung Tangkuban Perahu, di mana perempuan desa datang dengan cerita mirip. Ibu, ditinggal suami yang selingkuh, harus urus anak sendirian, sambil jaga nilai-nilai Islam seperti beri zakat dari hasil panen padi atau buah durian musim hujan. Saya sering ikut ibu ke kantor, melihat bagaimana dia bantu klien dengan sabar. Ajari hitung anggaran rumah tangga tanpa riba. Nasihat investasi halal seperti tabung emas atau usaha kecil berbasis syariah. Sambil ingatkan untuk selalu sholat duha agar rezeki lancar. "Ini bukan soal uang semata, Nak," kata ibu suatu siang saat kami istirahat di pojok sholat kantor. Sajadahnya digelar menghadap kiblat. Aroma kapur barus menenangkan di ruangan ber-AC yang sejuk, meski di luar panas tropis menyengat. Ini soal reclaim kebebasan diri, seperti ajaran Rasulullah tentang perempuan yang kuat dan mandiri. Ibu cerita bagaimana dulu dia rela tunda mimpi demi keluarga. Tapi kini, setelah badai perceraian, dia seperti bunga melati yang mekar lagi setelah hujan deras membersihkan daun-daun kotor. Hidup kami sekarang penuh berkah. Setiap Jumat malam, ibu dan saya ke masjid lingkungan untuk pengajian. Belajar tafsir surat An-Nisa tentang hak perempuan. Lalu pulang bawa oleh-oleh kue halal dari jamaah, dibagi dengan tetangga di kompleks rumah yang komun, di mana anak-anak main bola di lapangan basah setelah hujan, orang tua duduk ngobrol sambil minum kopi tubruk. Tante Dina sering datang dari kampusnya, bawa buku sastra Islam untuk diskusi, menguatkan ikatan keluarga yang dulu hampir putus. "Ayah?" Saya dengar dia mulai bangun lagi di apartemen kecilnya, tapi hubungan kami pelan-pelan pulih, dengan batas yang jelas. Saya kunjungi sesekali, ingatkan dia untuk sholat tepat waktu dan taubat tulus, seperti nilai yang ibu tanamkan padaku sejak kecil. Melalui semuanya, ibu tak pernah lupa bersyukur. Setiap pagi, setelah subuh, dia baca Al-Quran di teras. Angin sepoi membawa aroma bunga Kamboja dari halaman, mengingatkan betapa hidup tropis di Pulau Jawa ini penuh rahmat. Hujan yang membersihkan, matahari yang menyinari harapan baru. Amplop itu
yang dulu jadi simbol akhir, kini jadi awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Dalam mengamankan masa depan finansialnya, ibu juga reclaim sesuatu yang jauh lebih berharga. Dirinya sendiri, seorang wanita muslim yang tegar, penuh kasih, dan siap bantu sesama di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari yang penuh ujian tapi juga berkah dari Yang Maha Kuasa. Saya, sebagai putrinya, belajar darinya. Balas dendam terbaik adalah bangkit lebih kuat, dengan iman sebagai pondasi, seperti pohon bambu yang lentur, tapi tak patah di angin kencang musim kemarau.